مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم. Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Islahul Qulub yang menerangkan tentang perbaikan hati, di mana hati ini menjadi sumber daripada lahirnya sebuah ucapan ataupun perbuatan. Oleh karena itu, ketika hati seorang hamba itu baik, dipenuhi dengan ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti akan diikuti oleh ucapan dan perbuatan yang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita mempelajari kitab ini supaya kita selalu muhasabatun nafas, selalu muraqabah, supaya hati kita selalu terjaga dari perkara-perkara yang bisa menodainya. Pada pertemuan yang lalu telah kita baca tentang nasihat supaya istiqamah di atas jalan yang lurus. Satu di antara nasihatnya adalah memperbanyak amalan-amalan yang khafiyah, amalan-amalan yang tersembunyi. Satu di antara contoh amalan yang tersembunyi adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia dalam keadaan sendirian, dia dalam keadaan di gelapnya malam, dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berzikir mengingat Allah, kemudian dia menangis. Ini satu di antara amalan yang tersembunyi, yang bisa mengantarkan seorang hamba untuk istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian di antara contoh amalan-amalan yang tersembunyi ialah ad-du'a bi dhahril ghaib, yaitu mendoakan sesama dalam keadaan sesama itu tidak mengetahuinya. Dalam keadaan orang yang didoakan itu tidak mengetahui kalau saudaranya ternyata selalu mendoakannya dengan doa-doa yang baik. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau yang bernama Uwaimir ibnu Zaid, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, da'watu al-mar'il muslimi li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah
doanya seorang muslim untuk saudaranya dalam keadaan saudaranya itu tidak mengetahuinya, itu terkabul, termasuk sebab doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inda ra'sihi malakun muwakkalun, di sisi kepalanya ada malaikat yang mewakili. Kullama da'a li akhihi bi khair qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimathalin. Setiap kali saudaranya itu mendoakan saudaranya yang lain, maka malaikat yang mewakili itu mengatakan amin, dan kamu akan mendapatkan yang serupa, kamu akan mendapatkan yang semisalnya. Jauh daripada itu, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, urusan doa, perkara doa merupakan satu di antara perisai seorang muslim, merupakan satu di antara senjata yang ampuh yang dimiliki oleh seorang muslim adalah berdoa kepada Allah. Mana bukti yang menunjukkan doa adalah satu di antara senjata seorang muslim yang ampuh? Mana buktinya? Satu di antara buktinya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam perang Badar, yang saat itu pasukan kaum muslimin bersama musyrikin itu jauh. Yang saat itu kaum musyrikin telah mempersiapkan untuk perang, dan Rasulullah belum ada persiapan sama sekali bersama para pasukan-pasukannya. Dari kalangan para sahabat tidak ada persiapan perang. Mereka hanya akan menghadang kafilah dagang. Tetapi orang-orang musyrik, ya, yang di dalamnya bersama Abu Jahal, Abu Lahab, sudah mempersiapkan pasukan perang, hingga kemudian terjadilah peperangan. Apa senjatanya Rasulullah yang saat itu? Bermodalkan seadanya saja. Mau tidak mau harus membela diri, mau tidak mau dituntut untuk melawan. Apa senjata mereka kaum muslimin yang dipimpin langsung oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Doa, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa dengan sangat, ya Allah, seandainya Engkau tidak menangkan kelompok ini, golongan ini, niscaya Engkau tidak lagi disembah di muka bumi ini, karena habis kaum muslimin dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Hingga kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menurunkan pasukan-pasukannya dari langit, menurunkan tentara-tentaranya dari langit, bijunudin lam tarauha, tentara-tentaranya turun sementara kalian tidak melihatnya, tidak menyaksikannya. Itu pengaruh daripada doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau sudah tentara dari langit itu turun gunung, nah, mau bukan turun gunung, turun dari langit, siapa yang mampu untuk mengalahkannya? Doa, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Nabiullah Isa alaihissalam nanti di akhir zaman, ketika turun tanda-tanda hari kiamat, Ya'juj dan Ma'juj, mereka adalah pasukan yang tidak terkalahkan. Danau laut saja diminum oleh mereka, habis itu. Laut yang seperti itu diminum habis. Danau yang banyak itu diminum oleh mereka, itu apa? Habis. Lah kayak apa menungsa dikeletak, ya rambung mo. Nah, kalau ada di baju sampel mungkin tong bersih guys.
diumbe. Orang lihat bingung, petani sing nangis so tong diumbe kurang malah. Laut habis itulah mereka yang sudah maju kuat sekali, dan itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa pun sampai takut itu, sehingga beliau memimpin kaum muslimin bersama kaum muslimin naik ke gunung, ke atas gunung. Apa yang beliau lakukan? Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kami sedang melawan Ya'juj dan Ma'juj. Siapa yang mampu mengalahkan mereka kalau bukan Engkau ya Allah? Doa dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika Nabi Isa berdoa kepada Allah, Allah kabulkan. Allah turunkan apa? Ular yang membuat rata dengan tanah kaum Ya'juj dan Ma'juj, tewas bergelimpangan hanya dengan ular medun pasukan ular. Wis masing-masing satu bangkai Ya'juj dan Ma'juj, tewas bergelimpangan itu. Ya'juj dan Ma'juj satu persatu mati dicokot ular yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Jadi gimana ya, sudah masuk memang melawan manusia begitu hebat, melawan ular ternyata apa? Tumbang. Ular begitu banyaknya, habis mereka itu kalah. Setelah mereka mati satu persatu, Nabi Isa bingung. Apakah mereka sudah mati semua? Coba siapa di antara kalian yang berani turun gunung melihat keadaan? Maka mengangkatlah ya 2 orang. Saya mengangkat tangannya. Saya akan mengecek ke bawah, turun ke bawah. Ternyata benar, Ya'juj dan Ma'juj sudah mati bergelimpangan. Jasadnya di mana-mana, mayatnya di mana-mana itu ada ya mayat Ya'juj dan Ma'juj. Bingung mau dikubur di mana, bingung. Laporan kepada Nabi Isa. Mau dikubur di mana ini satu persatu, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Nah, apa yang beliau lakukan? Doa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, bagaimana ini untuk membuang, mau dibuang kemana Ya'juj dan Ma'juj? Saat itu situasi perang. Hingga kemudian Allah turunkan burung, di mana burung-burung ini membuang mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj, mengambil satu persatu. Allah kabulkan itu dengan doa. Burung-burung itu membawa mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj satu persatu, entah berantah, entah kemana di bawahnya. Semua itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hilang. Kemudian Nabi Isa kembali memerintahkan bagaimana, apakah sudah habis? Ternyata 2 orang lagi turun ke bawah melihat keadaan. Ternyata masih bau anjir, bau darah. Darahnya Ya'juj dan Ma'juj. Amis. Bagaimana ini kita akan membersihkan bumi yang seperti ini dari darahnya Ya'juj dan Ma'juj? Hingga kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan. Kemudian bersihlah bumi kembali. Kemudian baru tanda-tanda hari kiamat yang berikutnya muncul. Angin yang bertiup dari Yaman, di mana tidaklah seorang yang beriman dalam hatinya, meski keimanannya sebesar biji sawi, sebiji darah, kecuali dia akan telah meninggal dunia. Dia akan meninggal dunia. Hingga tersisalah orang-orang yang bejat, tersisalah orang-orang yang buruk, menyebarlah ya orang-orang yang bejat yang tidak tahu, sampai mereka tidak lagi mampu mengucapkan Allah saja nggak mampu. Nah, perzinahan di mana-mana, ya bahkan disebutkan orang-orang berzina itu pada di jalan-jalan. Tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak perkara yang baik. Nggak ada lagi sudah. Paling hanya, ini jalan, sana minggir, ini buat jalan. Kamu kalau mau melakukan itu di pinggir jalan, jangan di tengah jalan. Itu saja sudah.
Banyaknya yang seperti itu. Hingga kemudian Allah turunkan hari kiamat, Allah bangkitkan hari kiamat yang hancurlah semua semesta ini. Semua ma'asyiral muslimin yang ingin kita terangkan di sini adalah dalam urusan doa. Nah, oleh karena itu Allah perintahkan kepada hamba-hambanya untuk meminta kepadanya. Minta apa? Minta kepada Allah. Apapun yang kamu minta, minta kepada Allah. Allah yang kasih, Allah Maha Kaya. Bagaimanapun caranya, Allah yang akan memilihnya. Ya Allah, mudahkanlah, insya Allah, memiliki cita-cita yang baik, memiliki niatan-niatan yang baik. Allah akan berikan, Allah akan bantu itu, insya Allah. Yakinlah. Semua tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi besok. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Jangan pernah pesimis, jangan pernah berkecil hati ketika seorang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah, apalagi kita yang mendoakan saudara-saudara kita, sebut namanya di saat fulan tidak mengetahuinya, Allah kabulkan. Fulan didoakan dengan kebaikan-kebaikan, malaikat ada di sisinya, kamu akan mendapatkan yang sama, kamu akan mendapatkan yang setimpal. Jadi orang mendoakan kebaikan kepada orang lain itu sejatinya sedang mendoakan diri sendiri. Luar biasa bukan? Tidak ada ruginya orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah mengancam mereka-mereka yang tidak mau memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ancam itu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan masukkan mereka-mereka yang sombong dari meminta kepadaku ke dalam jahannam. Wal 'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum. Doa merupakan satu di antara amalan yang tersembunyi mendoakan yang lain, mendoakan orang lain, yaitu menjadi sebab seorang akan istiqamah di atas jalan yang lurus. Kemudian juga di antara amalan-amalan yang tersembunyi yang disebutkan di dalam kitab ini adalah al-iktsar minan nawafili fil bait, yaitu memperbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Sholat duha, sholat malam, sholat witir, perbanyak sholat sunnah yang lain, perbanyak di rumah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sholatul rajuli tatawwu'an haitsu la yarawun nas ta'dilu sholatahu ala a'yunin nas 25 darajah. Salatnya seorang yang itu sunnah, yang tidak dilihat oleh manusia yang lain, itu setara dengan salatnya orang yang dilihat oleh manusia yang lain sebanyak 25 derajat. Sebanyak 25 derajat. Orang dilihat dengan orang dilihat itu sama. Salat sunnah maksudnya pahalanya 25 derajat, menyamai 25 derajat, di mana disebutkan dalam hadis satu derajat ke derajat yang berikutnya itu ibarat 500 tahun. Nak selawe mengili 500 bila? Oh, buku juga, iya kan? Satu derajat ke derajat yang berikutnya, satu ke derajat yang kedua itu 500 tahun. Mau melaku 500 tahun sekarang nanti, Pak. Indonesia keliling Indonesia melaku berjalan 500 tahun loh. Oh, Jakarta, jujur 500. Jakarta seminggu bisa bila ya. Nah, Amerika. Ini 500 tahun loh, jadi 25 derajat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, banyak sekali. Maka kita seyogianya tidak melupakan daripada amalan-amalan yang sunnah. Salat sunnah di rumah kita.
Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga memberi manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.